Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga hari ini, tanggal 21 April 2021. Tema hari ini adalah siap diproses Tuhan. Pelayan firman adalah Ibu Diaken Heni Mundung. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat kita menyanyikan PKJ 8 ayat 1 dan 6, Bukalah Gapura Indah. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, Bapak Ibu yang tercetak ke dalam. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini adalah Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai 9.
Jika kita telah menemukannya, mari kita bersatu hati memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, di tengah peribadahan yang kami lakukan pada saat ini, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu ini, dan mampukan kami juga untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Bapa, ampunkan segala dosa hamba, layakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, salam sejahtera jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita dapat mengikuti ibadah keluarga secara daring. Firman Tuhan saat ini bercerita tentang seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Saulus, khususnya dalam Perjanjian Baru. Nama Saulus berasal dari bahasa Ibrani. Namun setelah bertobat, Saulus menyebut namanya Paulus yang berasal dari bahasa Yunani. Saulus adalah orang Yahudi, dan dia sangat bangga dengan keyahudiannya. Ia berasal dari suku Benyamin dan memiliki kewarganegaraan Romawi. Saulus lahir di kota Tarsus, sebuah kota yang sangat terkenal pada zaman itu, yang letaknya di wilayah Kilikia. Tarsus terletak hanya 1,2 kilometer dari Laut Tengah. Oleh karena itu, kota Tarsus adalah kota pusat perdagangan dan kota ilmu pengetahuan. Sehingga banyak orang-orang dari berbagai daerah datang untuk belajar di sekolah-sekolah terkenal di Tarsus. Walaupun Saulus pertama-tama adalah seorang Yahudi, tetapi ia juga bangga terhadap kota Tarsus, kota kelahirannya. Sewaktu masih sangat muda, orang tua Saulus memutuskan
ia harus menjadi seorang rabi atau guru hukum Taurat. Dan sebagai anak kecil di kota Tarsus, Saulus mempelajari tradisi umat Yahudi melalui pendidikan yang dilakukan di sinagog-sinagog setempat pada saat itu. Saulus seorang yang sangat pintar. Dan di kota Tarsus, dia belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Ada 2 masa yang berbeda dalam kehidupan Saulus, waktu Saulus masih kanak-kanak hingga menjadi dewasa. Yang pertama, masa kanak-kanak di kota Tarsus. Dan yang kedua, masa muda hingga dewasa di Yerusalem. Pekerjaan Saulus sebelum bertobat adalah penganiaya orang Kristen. Pada saat itu, Saulus menjadi pemimpin orang Yahudi. Bahkan tua-tua Yahudi mengalah dan memberikan kesempatan kepada Saulus sehingga Saulus menjadi pemimpin umat Yahudi pada saat itu. Dan Saulus menjadi pemimpin untuk menghancurkan orang Kristen di Yerusalem. Adapun Saulus menggambarkan tindakan yang dilakukannya melawan orang Kristen dengan berkata seperti yang tercantum dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10 sampai 11. Paulus mengatakan, "Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing." Saulus seorang yang taat pada agama Yahudi. Dan dia merasa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Dan pada saat itu Saulus telah membuat namanya ditakuti orang-orang Kristen di Yerusalem. Dan dia telah berhasil membungkam banyak orang Kristen di kota suci Yerusalem. Kemudian Saulus mendengar laporan ada kelompok orang Kristen yang besar di Damsyik, yang letaknya kira-kira 240 km dari Yerusalem. Dan dia memutuskan untuk pergi ke sana untuk melanjutkan penganiayaannya terhadap orang Kristen di Damsyik. Dia diberi kekuasaan penuh dan izin memasuki kota Damsyik untuk menangkap dan membawa umat Kristen dalam keadaan terbelenggu ke Yerusalem. Adapun perjalanan ke Damsyik memakan waktu 6 sampai 7 hari. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Waktu itu tengah hari, dan cahaya itu menyilaukan mereka. Saulus dan teman-temannya rebah ke tanah. Dan terdengarlah suara orang yang berkata, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. "Saulus, Saulus,
"Mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Saulus berjumpa dengan Tuhan. Setelah diproses Tuhan, Saulus bertobat. Dia menyebut namanya dengan Paulus, yang berasal dari bahasa Yunani. Paulus pergi mewartakan Yesus Kristus kemana-mana. Amanat Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 diaktualisasikan secara konkret oleh Paulus. Dia hampir menjelajahi seluruh daerah Asia kecil dan terakhir bermuara di Roma yang juga menjadi akhir hidupnya. Perjalanan pelayanannya bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Dia mengalami banyak tantangan, halangan, dan penderitaan. Namun semangat Paulus tak pernah kendor untuk mewartakan Yesus kepada dunia. Perjumpaan dengan Yesus haruslah menjadi dasar bagi sebuah pertobatan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seperti Saulus yang bertobat dan diproses Tuhan sehingga menjadi Rasul Paulus yang mewartakan Injil Yesus. Apa yang dapat kita lakukan dalam masalah global pandemi COVID-19 saat ini, khususnya dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia? Kita tahu saat ini pemerintah berupaya mengatasi pandemi COVID-19 dengan memberikan vaksin. Saya izinkan mengutip dari tulisan Pendeta Dr. Yosef Hehanusa MTH yang berjudul "Vaksin dan Karya Tuhan di Ruang Kosong". Tulisan ini juga terdapat di buku SBU versi 170. Di kalangan Kristen muncul penolakan yang juga dihubungkan dengan kabar yang tidak benar bahwa melalui vaksin ini dalam tubuh manusia akan ditanam chip yang memuat kode 666 sebagaimana kode yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Pandangan ini sudah banyak dibantah, tapi masih banyak orang Kristen yang mempercayai hal ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seharusnya kita, khususnya orang Kristen, merespon vaksin ini? Apakah vaksin ini bisa juga difahami sebagai bagian dari rencana dan karya Tuhan untuk menolong manusia? Ya, kita harus memberi dukungan terhadap vaksin dan vaksinasi yang diupayakan pemerintah, dengan kesadaran penuh bahwa Allah hadir dan ikut bertindak dalam seluruh proses ini. Pertama-tama kita harus membangun kesadaran bahwa Allah bisa bekerja dalam berbagai cara memberikan kesembuhan yang dibutuhkan manusia. Untuk itu, dalam konteks pandemi saat ini, gereja harus mendorong warganya dan seluruh umat untuk menerima vaksin ini
sebagai cara Tuhan menghadirkan pemulihan bagi manusia. Pemahaman ini juga harus dibangun atas kesadaran bahwa Tuhan berkarya melalui manusia dalam berbagai cara. Karena itu, kita mempercayakan diri pada mereka yang dipakai Tuhan untuk ikut merawat kesehatan di masa pandemi ini. Di tengah situasi pandemi saat ini, warga gereja harus menunjukkan tetap mendukung setiap upaya medis untuk menjaga kesehatan dan keselamatan manusia melalui pemberian vaksin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seperti Saulus yang diproses Tuhan sesuai judul SBU malam ini, siap diproses Tuhan. Kita juga siap diproses Tuhan dalam situasi masa pandemi saat ini. Caranya, kita mensupport, memberikan semangat satu sama lain melalui vaksinasi. Dan bukan mempengaruhi sesama untuk tidak mau divaksin. Janganlah karena merasa tubuhnya kuat dan pikirannya benar, kita mempengaruhi mereka yang lemah dan membutuhkan vaksin untuk tidak ikut divaksin. Lakukanlah semua sesuai standar kesehatan yang sudah ditetapkan seluruh masyarakat dunia. Dengan demikian, kita percaya bahwa melalui vaksin ini, Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita dapat membaca kalimat ini dalam Roma pasal 8 ayat 28. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, segala yang kita jalani dalam hidup ini dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan. Mungkin kita tidak dapat mengatasi ancaman dan masalah yang datang. Tetapi dalam iman, kita meyakini ada campur tangan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang seturut kehendaknya. Di tengah masa pandemi global ini, kita sedang diproses Tuhan tentang siapakah sebenarnya yang kita andalkan dalam hidup ini. Apakah kita mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas? Ataukah kita mengandalkan kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat yang tidak terbatas? Proses yang dibuat Tuhan mungkin terasa menyakitkan. Namun demikian, percayalah bahwa proses itu menolong kita menjadi rendah hati dan siap menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Tuhan senantiasa memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 260, bait 2 dan 3. Hutan di
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh menaikkan puji-pujian kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar tadi Tuhan. Dan biarlah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam doa Isaaf syafaat saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau pimpin pemerintahan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai tingkat daerah sekalipun. Berikan mereka roh hikmat takut akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik adanya. Kami juga mau berdoa untuk aparat TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, kami sebagai warga negara dapat hidup dengan aman, nyaman dan tentram, dengan penuh damai dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang dilanda bencana alam. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mereka yang sedang mengalami bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, teristimewa di daerah Nusa Tenggara Timur dan di daerah Malang, juga daerah terpencil, daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Tuhan Engkau hadir melihat keberadaan seluruh warga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga di dalam segala keberadaan mereka juga merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa memberkati dan mengasihi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk segala usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Berkati Tuhan, para tim medis, Kau berkati sehingga melalui semuanya itu Tuhan, kami, bangsa dan negara kami ini boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memberkati jemaat yang ambil bagian dalam ibadah ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Engkau berkati Tuhan. Mungkin di tengah-tengah keluarga yang ada pada saat ini sedang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan karena faktor ekonomi, karena kesehatan, apapun pergumulannya Tuhan. Kami mau serahkan pergumulan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memimpin kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat melalui pergumulan kami dengan penuh kemenangan bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya GPIB Pengharapan Cibinong. Engkau berkati para pendeta yang telah Engkau utus untuk melayani, para penatua dan diaken, berkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang bersukacita karena pertambahan usia ataupun pertambahan pernikahan, tahun pernikahan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah sukacita mereka juga, mereka tetap senantiasa bersyukur kepada-Mu. Orang-orang yang sedang mengalami duka cita
Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, jemaat Tuhan yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang saat ini dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau hadir bersama mereka. Biarlah di tengah-tengah sakit yang mereka rasakan, Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, para medis, terutama perhatian dari keluarga. Semuanya itu adalah saluran kesembuhan yang Engkau akan nyatakan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu saja, Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Dan biarlah di dalam kehidupan kami selalu setia dan taat kepada-Mu. Kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang tidak sempurna. Bapa mau sempurnakan doa ini. Dengarkanlah dan terimalah doa ini. Karena doa ini kami alaskan hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, tibalah kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kita berdoa.
Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat besar kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah, keluarga, dan hati kami ini dengan kehadiran-Mu yang memunculkan pujian syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan seperti yang kau dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.